Apakah memang wajib kita untuk bermadhab? Karena terkadang saya bingung memilih ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ustadz atau ulama dalam urusan fikih. Madhab itu lahir di zaman setelah berlalunya para sahabat dan para tabi'in. Seandainya madhab itu wajib, maka bisa dipastikan di zamannya tabi'in belum ada madhab-madhab. Sedangkan mereka nggak mungkin bermadhab karena madhab aja belum ada. Paham maksudnya ya? Sehingga kesimpulannya madhab itu boleh, nggak terlarang orang bermadhab. Orang salah kalau mengharamkan madhab itu. Madhab nggak diharamkan dalam Islam, tetapi yang diharamkan adalah menjadikan madhab sebagai agama. Bermadhab boleh, mengambil caranya Imam Syafi'i dalam beristimbatil ahkam. Bagaimana usulnya Imam Syafi'i, Anda mengikutinya tidak masalah. Mengikuti usulnya Imam Ahmad dalam mengambil istimbat hukum, silakan. Para ulama bermadhab, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah bernama Hambali. Mungkin sebagian mengatakan mujtahid mutlak beliau. Imam Ibnu Rajab bermadhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah bermadhab Hambali. Imam Ibnu Hajar bermadhab Syafi'i. Imam An-Nawawi bermadhab Asy-Syafi'i. Imam Ad-Dimyati bermadhab, dan seterusnya. Imam-imam bermadhab. Yang nggak boleh adalah berta'assub dan berfanatik buta terhadap madhab. Karena semua ulama-ulama madhab, bahkan pendirinya, pengarang, sebenarnya mereka nggak ada satupun yang mendirikan. Imam Ahmad nggak mungkin mengatakan mulai detik ini saya deklarasikan madhab Hambali. Tidak pernah Imam Ahmad ngomong kayak gitu. Imam Abu Hanifah tidak pernah ngomong mulai detik ini saya deklarasikan madhab Abu Hanifah. Imam Malik berkata saya deklarasikan Imam Malik madhab Maliki. Tidak pernah. Imam-imam 4 tidak pernah ngomong kayak gitu itu. Cuman beliau ini kan punya murid, punya madrasah. Setiap imam punya madrasah, murid-muridnya ini melanjutkan. Lah ini namanya yang membangun mazhab, yang murid-murid beliau ini. Paham ya? Pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi beliau sendiri nggak pernah mendeklarasikan lembaga namanya mazhab, tidak ada. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan kepada Imam Ahmad, kamu lebih paham hadis sahih daripada aku. Kalau ada hadis sahih dari Basra, dari Syam, dari Kufah, sampaikanlah kepada aku agar aku bermadzhab dengan hadis yang sahih tersebut. Gitu ya. Jadi para ulama itu semuanya tidak ada yang ngajari kita fanatik buta. Imam Ahmad mengajari kita tidak fanatik buta, Imam Syafi'i juga, Imam Maliki juga, Imam Hanafi juga. Semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita wajib mencintainya, menghormatinya. Tidak boleh kita merendahkan salah satu di antara mereka, nggak boleh. Ya. Tetapi yang menjadi terlarang adalah ta'assub bil madzahib, berta'assub buta dengan madhab. Sampai kalau diimami madhab lain tidak mau. Sing imami Syafi'i pakai kunut, wah aku nggak mau, nggak boleh. Ya, nggak ada orang itu gara-gara imamnya kunut subuh nggak lebih baik nggak sholat jamaah. Sholat sama lapo gak pernah sholat jamaah, sholat maghrib, isya, zuhur, asar selalu nang masjid. Kenapa sampai sholat subuh kok di rumah? Iya imamnya pakai kunut subuh, aku gak elok sholat. Gak boleh. Ya, adanya kunut subuh gak boleh menghalangi kita. Meskipun kita beranggapan itu bid'ah, gak boleh misalnya ya. Tapi gak boleh kita gara-gara itu kemudian tidak sholat jamaah. Paham ya maksud saya ya? Begitu juga misalnya Imam Masjidil Haram, Al-Fatihahnya sirriyah, alhamdulillahirabbil alamin, tidak menjaharkan basmalah. Kemudian misalnya bermadzhab Syafi'i, aku nggak mau diimami sudes. Lah ini nggak boleh. Ini namanya ta'assub apa? Madhabi. Jadi intinya bermadhab boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ta'assub fanatik buta dengan madhab. Dan kaidahnya ya bahwa kalau ada nas sahih terang nyata, nggak boleh dilawan dengan kaul ucapan dari ulama madhab. Paham ya? Loh, berarti ulama madhab dulu itu menyelisih hadis, Ustaz. Gak seperti itu bayangan antum. Jadi kenapa terjadi khilaf pendapat di antara para ulama madhab? Salah satu sebab, banyak sebabnya ya, saya gak mengatakan ini saja. Salah satu sebabnya adalah ada hadis sampai ke ulama, ke imam tertentu, tapi hadis ini gak sampai ke imam tertentu. Paham maksudnya? Imam Malik misalnya tinggal di kota Madinah. Berarti kan periwayatan hadis sangat banyak di situ. Paham sampai sini?
Berarti yang dilihat beliau adalah anak cucunya sahabat. Imam Malik belajar dari Nafi', Nafi' belajar dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar dari Rasulullah. Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Sangat sedikit sekali jaraknya. Paham nggak? Berarti bisa disimpulkan banyak hadis sampai ke Imam Malik, tapi banyak hadis yang belum sampai Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak jauh. Paham nggak maksud saya? Sehingga terjadinya perselisihan pendapat. Salah satu sebabnya adalah ada hadis sampai ke imam tertentu, tapi hadis ini belum sampai ke imam yang lain. Sehingga ini menyebabkan terjadinya khilaf pendapat. Tapi seandainya imam 4 itu tahu hadis sahih, sepakat semuanya, mereka kembali ke hadis yang sahih. Jelas maksud saya? Mereka orang-orang baik, nggak boleh kita mencela mereka. Tapi nggak boleh ta'assub.